warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah nikmat iman wa islam wassabirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan utama selaku umat yang beragama Islam, kita intinya mengingat Nabi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakan makhluknya serta berpasang-pasangan, diatur dan dilarang dengan kodrat dan iradatnya. Maksudnya Allah yang telah menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya, termasuk diri kita ini yang bersifat kami sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis Ilmu Al-Mubarakah Jakarta Palembang, pada hari ini telah tersusun acara yang akan kita ikuti, kita selenggarakan dan kita simak, kita dengar bersama. Antara lain pembukaan acara kedua penyampaian materi yang berjudul Iblis Sang Pencipta Sejati oleh Pencipta Sejati, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Inilah rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama pada hari ini. Baiklah, acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang berjudul Iblis Sang Pencipta Sejati, langsung disampaikan oleh pembimbing kita, yaitu guru kita Siswanto. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu jemaah majelis Al-Mubarakah yang kami cintai. Pada hari ini, pada siang ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk mengikuti kajian-kajian tentang ilmu ketuhanan. Semoga kajian-kajian ini membawa dampak yang positif, serta membawa dampak keselamatan kita, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Pada siang hari ini agak berbeda kajiannya, bukan pengajian ilmu tauhid sebenarnya, tapi kami ingin mengajak bapak dan ibu-ibu untuk menyelam ke dasar laut sebagai mengagungkan ciptaan Tuhan, untuk mencari sejauh mana tentang kebesaran Tuhan yang selama ini kita ketahui. Memang agak sulit menyampaikan hal ini, agak sulit karena selama ini yang kita sudah terima dalam kajian-kajian di luar sana, seperti materi yang kita sampaikan hari ini, benar-benar itu iblis adalah musuhmu yang nyata, sehingga kamu disuruh untuk menghindari, disuruh untuk membenci. Bahkan di Al-Quran itu banyak sekali bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata, musuhmu nenek moyangmu, sehingga nenek moyangmu terjerumus ke neraka. Tetapi kita nggak pernah bertanya, kenapa setan itu diciptakan oleh Tuhan? Kenapa itu iblis kok diciptakan oleh Tuhan? Itu harusnya sebagai seorang muslim kita harus menimbulkan pertanyaan ini, seperti hakikat iblis. Iblis itulah orangnya. Dia tidak samina wa atona. Kalau malaikat dia samina wa atona. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan tanpa ada bantahan sekalipun. Kalau iblis terjadi, kenapa aku ada? Tugas kamu itu ini. Nah, kecintaan itulah walaupun dikatakan kafir, dia sanggup. Walaupun dijadikan bahan transport, bahan api neraka, dia sanggup. Kecintaan itulah yang harus kita
contoh sebenarnya. Makanya di sini saya membahas ini di luar kajian, hanya sekedar untuk kacamata ilmu, untuk memperdalam supaya intelektual tentang spiritual kita itu masuk. Kita nggak pernah membawa bapak itu hanya sekedar kulit. Kita harus masuk ke dalam, karena ini majelis ilmu. Kalau majelis ilmu harus kita paham. Apapun yang kita ketahui, kita harus tahu tentang usul. Inilah prinsip majelis ilmu itu. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap kita yang harus pahami, setiap apapun yang kita laksanakan, kita harus mengetahui usul. Bahasa sederhananya adalah historis. Supaya apa? Begini, kalau kita mengetahui sejarah histori itu, waktu kita berkata dan bercerita, itu sudah tidak ada keraguan lagi. Nah, kalau kita dikasih informasi tanpa adanya usul, tanpa adanya historis, keyakinan kita akan goyang. Diterpa sedikit saja goyang, diterpa angin sedikit goyang, kena hujan derasnya. Tapi kalau pengetahuan tentang agama ini sudah kita bantu dengan usul, pemahaman dengan usul, dengan histori, kenapa sih kok 1 tambah 1 itu 2? Bahkan 4 dikurangi 2 juga 2. Makanya saya bawa ke sini supaya kita ini bisa berpikir, dengan berpikirkan kecerdasan intelektual kita bisa nambah. Disinilah kita harus selalu mengupdate antara Islam, kita update menjadi Muslim, kita update lagi menjadi mukmin. Mari kita baca sama-sama pelan-pelan supaya kita bisa tahu hakikat penciptaan, hakikat kebesaran Tuhan, hakikat keagungan Tuhan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Anugerah tertinggi Sang Kekasih bagi sang pecinta rasa damai tidak bisa diperoleh oleh hati yang masih mempunyai rasa membenci, kedatipun kebencian itu ditujukan kepada iblis atau setan. Ini kami kutip dari pernyataan seorang sufi, perempuan sufi yang terkenal. Mungkin kalau bapak-bapak sering buka di YouTube, itu Robiah Al-Wadiyah, banyak ceritanya di situ. Dia adalah satu orang makrifat, orang sufi, sampai ajal dia menjemput, dia masih gadis. Dan waktu beliau itu di akhir hayat, goncang bunyi. Demikian ungkapan seorang sufi wanita Robiah Al-Adawiyah yang tidak menyisakan ruang di dalam hatinya untuk membenci setan atau iblis sekalipun. Ketahuilah bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Kita sudah pernah belajar tablet bahwa hakikat itu adalah la maujudun illallah. Baik buruk dan jahat itu semuanya Allah, dari Allah. Jadi di sini ketahuilah bahwa hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Demikian juga dengan hakikat iblis. Yang menjadikan pertanyaan dan untuk kita renungkan bersama, mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis tersebut? Lalu siapakah iblis itu? Iblis bukanlah makhluk yang patut kita benci. Iblis adalah figur sang pecinta sejati, seorang yang teguh. Ia adalah sang mursyid bagi malaikatnya. Ingat, iblis itu bukan mursyid bagi manusia Adam, tapi iblis adalah mursyid bagi malaikatnya. Siapa mursyid kita? Manusia Adam, malaikat. Itulah mursyid kita yang kita tiru, karena dia samina dan kuwakokna. Jadi ingat, jangan salah, iblis adalah guru mursyid bagi malaikat, tapi malaikat adalah guru bagi Adam atau manusia. Iblis adalah sosok figur sempurna bagi para pecinta kebenaran. Kecintaannya mutlak hanya kepada yang maha pencipta alam semesta, tidak diragukan lagi, walaupun ujian penderitaan dari sang kekasih diterimanya tanpa bertanya dan menentang. Inilah wujud cinta kepada Allah seperti ini. Kita kan pernah mempunyai rasa hubungan cinta sama seseorang. Kalau di dalam hubungan cinta itu tidak ada pengorbanan, cinta itu palsu, Pak.
Mosok kita sudah ngapel tapi disuruh jemput nggak mau, berarti palsu cinta itu. Setiap cinta pasti ada pengorbanan. Inilah iblis, dia cinta kepada Allah. Walaupun dibakar sekalipun, walaupun dijadikan dia kafir, dia tetap yang disembah cuma Allah semata. Dia tidak rela menyembah makhluk tidak naik. Inilah namanya ketika istilahnya yang perlu kita kagumi dari ciptaan Allah yang bernama iblis. Sebenarnya judulnya itu bukan iblis yang pencipta sejati sebenarnya. Yang bagus itu judulnya adalah Allah adalah sutradara yang terbaik. Allah adalah sutradara yang terbaik. Nah, nanti kalau kita sudah habis mengenai kajian ini, kita bisa menyimpulkan, oh begini, rupanya kan gitu. Masih kita teruskan lagi. Dialog antara Allah dan iblis di dalam Al-Quran sangat simbolik. Sebetulnya Allah sedang mengajari kaum Adam dan para malaikatnya tentang mahaba. Apa itu mahaba? Mahaba adalah suatu sikap tertib yang berupa penyerahan tertinggi kepadanya. Sebenarnya di dalam sholat itu sudah ada penyerahan kita, sikap tertib kepada Allah. Gimana itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini harus kita raih makna yang tersiratnya. Disitulah penyerahan kita kepada takdir kita kepada Allah. Mutlak. Hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku hanya, matiku hanya untuk Allah semata. Kenapa semua yang sholat dan ibadah ini kadang-kadang arah amalnya dibedakan untuk sesuatu hajat tertentu? Padahal kita sudah menyerahkan takdir. Seharusnya penyerahan ini semurni-murni kita serahkan kepada Allah. Sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, dan matiku ya Allah hanya untukmu. Ini yang benar. Ini yang benar. Jangan dikacau-kacau dengan pandangan-pandangan arah amal-amal walaupun sholat itu dijadikan senjata untuk memaksa Tuhan menuruti kita. Ini perilaku iblis sangat bagus sekali kalau kita bisa memenuhi sikap baktinya itu yang kita tiru. Jadi selama ini kalau kita sholat sudah penyerahan bagus, tapi diarahkan untuk mengintervensi Tuhan, untuk menemui kebutuhan kita, untuk menjawab semua permintaan-permintaan Tuhan. Ini arahnya salah. Jadi penyerahan kita itu belum benar-benar sikap bakti kita kepada Allah. Jadi perlu dipahami, perlu dikoreksi. Kalau kita sudah menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, istiqomahlah. Jangan ada yang lain selain Allah sampai ajal. Melalui tindakan iblis di dalam Al-Quran dikatakan iblis termasuk golongan jin. Menurut makna jin di sini dalam pengertian asing bagi komunitas malaikat yang artinya berasal dari ras lain. Jadi kata-kata jin ini bagi malaikat karena jin itu bukan komunitas dia, dianggaplah asing, makanya dinamakan jin. Gitu. Padahal ini bernama Azazil dan selanjutnya hidup di kalangan malaikat yang berbakti kepada Allah ribuan tahun lamanya hingga derajat kerohaniannya mencapai derajat malaikat agung dalam kasanah ilmu sufi. Jadi jin ini bernama dulu itu Azazil. Azazil itu adalah jin, tapi di antara sekian miliar jin itu cuma ada yang satu taat dan patuhnya kepada Allah sehingga kerohaninya diangkat oleh Allah dijadikanlah malaikat baru bernama malaikat Azazil itu. Memang luar biasa ibadahnya, dari sekian miliar jin-jin ini cuma satu yang bernama Azazilnya yang diangkat oleh Allah dijadikanlah malaikat itu. Sesungguhnya malaikat merupakan makhluk yang memiliki kesadaran rohani yang tinggi dan wujud bercahaya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat bersyukur sujud di hadapan Adam,
mereka semua bersujud kecuali Azazil. Nah, di sini letaknya tadi bahwa malaikat itu mempunyai sifat samina dan watokna, tidak pernah berbantah, tidak punya berargumentasi kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dijalani, apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Inilah sifat malaikat itu tadi. Berbeda dengan iblis, berbeda. Maka terjadilah dialog antara Allah dengan Azazil seperti yang diterangkan di dalam kitab At-Tawasin karya besar Mangsul Akhlak. Allah bertanya kepada Azazil, mengapa engkau enggan bersujud kepada Adam? Azazil menjawab, tiada yang patut kuagungkan selain dirimu ya Allah. Allah bertanya balik, meskipun engkau akan menerima kutukanku. Azazil menjawab, tidak mengapa, karena hasrat hatiku tidak sudi condong pada yang lain selain dirinya. Makanya banyak kalangan sufi dulu ada pun anaknya direndam, direbus, ibunya ditutup untuk berpindah bahwa mengetahuikan dia lebih mati daripada menyembah makhluk. Nah, di sini letak kecintaan bahwa ada hamba-hamba Allah tertentu yang dia sudah mengetahui kebenaran, walaupun aku dipancung, aku tetap la ilaha illallah. Inilah iman yang sempurna. Jadi kalau kita telusuri dari Azazil ini, sikapnya sempurna banget. Sikapnya sempurna banget. Tapi jangan diambil paham dulu ya, tingkat sempurna ini. Kita selesaikan dulu materinya, baru kita bisa menyimpulkan. Nanti kalau kita sudah pertengahan, sudah menyimpulkan bahwa iblis ini sifatnya sempurna, lagi kita meniru iblis, salah. Kita simpulkan dulu, kita baca pelan-pelan, kita simpulkan, setelah kita mengetahui benar, baru kita membuat suatu kesimpulan. Mari kita teruskan. Ribuan kali yang Maha mengetahui, memerintahkan Azazil bersujud, tetapi dia tetap enggan, lalu ia berkata, ya Allah, segala sesuatu termasuk diriku adalah milikmu. Kau telah memberikanku pilihan, namun kau telah menentukan pilihanmu bagiku. Jika engkau melarangku dari bersujud, kau adalah pelarang. Jika aku salah paham, jangan kau tinggalkan daku. Jika kau menginginkanku bersujud di hadapannya, hamba patuh, namun tak seorang pun lebih mengetahui tentang maksudmu selain nuraniku. Jadi nurani iblis ini sudah tahu memang bahwa menyembah, kalau memang sengaja diperintahkan untuk menyembah Adam itu, dia sudah menolak. Karena yang disembah itu memang hanya Allah semata, tiada makhluk. Atas penolakannya, yang Maha Pengasih menganugerahkan kafir pada Azazil berupa kutukan dan penderitaan dengan pasrah, tanpa bertanya lagi, tanpa mengeluh, ia menerima anugerahnya yang tertinggi sekaligus yang terberat. Pertanyaannya adalah, kenapa iblis menerima begitu saja tanpa menolak kutukan Allah? Tidak protes sedikitpun, walaupun dia dijadikan bahan api neraka, tersebut karena tidak tunduk atas perintah Tuhan. Namun sekiranya Allah menganugerahkan murtadin kepada Azazil, ini yang penting, niscaya dia akan menolak. Iblis tahu kekafiran adalah menyembah selain Allah, dan iblis tidak pernah menuhankan selain Allah. Sangat jauh berbeda dengan murtad. Murtad berarti meninggalkan Allah dan menyembah kepada sesembahan selain Allah, dan Azazil tidak akan pernah melakukan yang sedemikian itu. Jadi harus bisa dipisahkan ya, murtad, kafir gitu. Harus bisa. Nah kalau memang Azazil disuruh menjadi murtad, dia nggak mau. Karena dia meninggalkan, disuruh menyembah selain Allah, dia mau. Harus kita bisa menjaga dia. Mulai dari sinilah rencana Allah untuk membuat surga dan neraka berfungsi sebagai tempat kembali bagi manusia, dan dunia ini sebagai ciptaan bagi manusia mengarungi kehidupan dan cobaan dari Allah. Nah sekarang kita sudah mulai sedikit-sedikit mengetahui bahwa kenapa Tuhan menciptakan surga dan neraka. Nah kalau kita lihat histori kronologisnya tentang perjalanan iblis tadi,
percakapan tentang iblis sama Tuhan. Disinilah kita akan menemukan, oh dengan adanya iblislah surga dan neraka itu diciptakan. Sudah mulai kita terbayang bahwa usul histori adanya surga neraka sudah tercatat. Satu, bahwa dengan adanya iblis surga dan neraka diciptakan. Kan kita dapat sudah nih, usulnya sudah dapat, dengan pengetahuan itu usul surga dan nerakanya sudah dapat. Satu kita ambil di sini. Sekiranya Allah memberi pengetahuan kepada iblis akan keutamaan Adam dan mengetahui bahwa sujud kepada Adam adalah sujud penghormatan kepada hakikat Muhammad pada diri Adam dan bukan sujud penyembahan, niscaya iblis akan bersujud. Jadi begini akhirnya. Kalau memang Tuhan itu sudah mengasih tahu sama iblis, kamu sujud pada Adam. Di dalam Adam itu ada cahayaku, pasti gitu-gitu. Pasti gitu-gitu. Karena ini dirahasiakan, hanya dia sujudlah kepada Adam. Dia nggak mau, karena Adam berupa zahir, makhluk, nggak mau. Tapi kalau sujudlah kepada hakikat Muhammad, pasti dia sujud. Seperti malaikat. Dia sudah tahu bahwa malaikat ini yang di dalam Adam ini ada makhluk ketuhanan, makanya dia sujud. Kita sudah ngambil satu poin lagi. Kira-kira iblis itu bosan nggak? Pintar. Semua ini adalah skenario Allah. Makanya hakikat kehidupan itu adalah Allah. Hakikat kejadian itu adalah Allah. Nanti kita simbolkan. Jadi kita sudah bisa ngambil 2 poin kan? Usul surga dan neraka itu sudah dapat. Nah, ini berarti hakikat. Kita teruskan lagi. Tapi tidak demikian adanya, karena iblis sendiri akan diberi tugas oleh Allah sebagai bahan cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sekiranya iblis bersujud kepada Adam, maka dunia ini tidak akan dihuni oleh manusia. Dan firman Allah, aku jadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi menjadi tidak terlaksana. Jadi yang kita petik di sini adalah ini sebenarnya skenario Allah juga, bahwa untuk datang kita menjadi fitrah, kembali menjadi fitrah, itu kan perlu diuji. Ujinya adalah ada kefasikan dan ada kebaikan di situ. Siapa simbol kefasikan? Iblis. Siapa simbol kebaikan? Muhammad. Nah, disinilah 2 momen ini harus kita ketahui. Ke arah mana kita akan kembali? Ke arah mana kita kembali? Semua adalah hakikat Allah. Ini sekarang itu Allah. Tapi kalau sekarang gimana wujudnya iblis? Tahu nggak? Nggak pernah ada yang tahu wujud iblis. Wujud iblis itu sama dengan wujud Muhammad. Dia hatinya. Dia disimbolkan adalah umat dari semua kejahatan. Muhammad adalah umat dari semua kebaikan. Aku ilhamkan jiwa kepada diri manusia itu kefasikan dan kebaikan. Buka surat Al-Sam ayat 8. Jadi semua di diri manusia itu ada 2 pilar. Di sisi kebaikan, di sisi kejahatan. Bagaimana supaya kejahatan ini bisa kita perlemah dengan cara ibadah? Jadi yang timbul itu kebaikan. Kalau kita tidak dengan ibadah, kefasikan ini merajalela. Sampailah ke sifat laknatullah nanti itu. Artinya laknatullah sudah menguasai jiwa, akan bahayalah manusia itu. Makanya di sini ada istighfar yang menarik kalau perkataan Yesus dengan Tuhan ini. Kalau kami sangat setuju untuk sebagai pengetahuan pertama, kedua adalah untuk jalan amal kita kepada Allah. Apa yang sudah dipahamkan oleh iblis, apa yang sudah dilakukan oleh iblis, dan ketaatnya itu yang perlu kita lakukan, kita tiru. Maha suci Allah dari kekurangan dan kesalahan, maha sempurna Allah atas segala rencananya. Jika bumi ini tidak dihuni oleh manusia sesuai dengan rencana Allah, sekali lagi, jika di bumi ini tidak dihuni oleh manusia sesuai dengan rencana Allah tadi, maka surga dan neraka pun akan menjadi ciptaan yang sia-sia.
Maha suci Allah dari segala kekurangan, dan rencana Allah itu sungguh sangat sempurna. Maka di situ tadi sebenarnya bukan iblis sang pencipta, Allah adalah sutradara yang terbaik. Maka jadilah sang iblis sebagai penguji, para nabi dan rasul sebagai guru pembimbing bagi manusia, Al-Quran sebagai mata pelajaran, Al-Hadis sebagai pedoman di dalam memahami mata pelajaran tersebut. Kita kembali ke pembahasan awal. Allah bertanya kepada Azazil, tidakkah kau menolak anugerahku? Azazil berkata, dalam cinta di sana ada penderitaan, di sana pula ada kesetiaan. Dengan begitu, seorang pecinta menjadi sepenuhnya matang berkat kelembutan dan keadilan sang kekasih. Jadi kalau kita sudah mengatakan cinta tanpa ada suatu pengorbanan, kita cinta itu kayak dilakukan keasliannya. Jadi kita yang ambil contoh itu, kalau kita sudah mengatakan cinta harus berani dan berkorban. Karena pembuktian nyata cintanya di situ ya. Pembuktian nyata itu kalau cuma ngomong cinta mudah kan, tapi aplikasi dari cinta itu pengorbanan apa yang kita untuk meraih cinta itu yang perlu kita pertanyakan. Perkataan Azazil yang mengatakan bahwa ia terbuat dari api dan Adam dari tanah sehingga ia menjadi tertutup sangatlah simbolis. Seorang Azazil dengan kesadaran ilahinya mustahil mempersalahkan hal-hal fisik jasadi semacam itu melalui kacamata Azazil. Jadi Azazil itu tidak pernah, iblis itu tidak pernah mempersalahkan bahwa mengatakan bahwa jin itu terbuat dari api, Adam itu terbuat tanah. Tidak, kita tidak pernah. Dengan kecerdasan Azazil tadi itu. Sebenarnya yang Maha mengetahui sedang mengajarkan manusia tentang bahaya ego dan kesombongan akibat kesadaran besarnya. Disinilah mulai ananiahnya masuk. Sebenarnya Allah itu sudah mengajarkan bahaya ananiahnya. Yang diajarkan di sini bahwa ananiah itu memang berbahaya, keegoan. Di sisi lain, Allah juga mengajari para malaikat tentang kecintaan murni model Azazil. Di sisi lain, melalui para malaikat dia mengajarkan kesolehan pada manusia. Dan kita sudah bahas itu. Alhasil, sesungguhnya iblis merupakan guru yang mengajarkan kesolehan para malaikat, dan para malaikat mengajarkan kesolehan itu pada manusia. Kita ulangi lagi, jadi iblis itu mengajarkan kesolehannya kepada malaikat, malaikat itu mengajarkan kesolehannya kepada Adam atau manusia. Di mana letak ajaran malaikat kepada hamba Adam dan manusia? Di samikna wa atokna tadi. Karena sudah sesuai dengan SOP Tuhan bahwa wa maholakul jina wa dikal yakul dan tidak sediakan jin dan manusia kecuali beribadah. Disinilah samikna dan wa atokna berlaku. Kita teruskan lagi. Pada saat yang sama, iblis mempertunjukkan jalan keburukan pada manusia agar manusia menghindarinya. Dengan kata lain, barang siapa tidak mengenal keburukan, maka tidak mengenal suatu kebajikan. Jadi baik dan buruk itu harus kita kenali. Dengan kenal kalau ini sudah tidak baik, kita tinggalkan. Dengan kenal kalau ini baik, kita ambil. Disinilah perlu pengenalan walaupun baik dan tidak baik. Rencana ilahi ini penuh makna, ibarat penyamaran. Bersujud kepada Adam bukanlah perintah, melainkan ujian. Iblis mengetahui hal ini melalui bisikannya lewat nuraninya. Iblis sebagai pecinta sejati, begitu pula Muhammad timbul bagi para nabi, rasul, para wali. Mereka adalah perangkat ilahi sebagaimana itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan iblis itu sudah diinformasikan kepada Allah melalui nuraninya. Inilah kali kata Allah adalah skenario terbaik. Jadi apapun yang dilakukan oleh iblis itu
itu atas perintah Allah, bukan kehendak Allah, jangan salah, bukan kehendak diri sendiri, tapi atas perintah Allah diputuskan melalui nurani. Nanti kita jangan berpandangan iblis ini punya pandangan, punya kehendak sendiri, punya mengaku sendiri, bukan. Ini sesungguhnya itu adalah la maujudun Allah, baik dan buruk itu Allah. Artinya kalau memang semuanya datang dari Allah, kita sudah dikasih akal. Ada kalau memang sesuatu itu tidak buruk, apa? Ya, ada yang perbuatan walaupun ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Ilmu juga, semuanya ilmu dari Allah. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di situ nanti pernah berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi hakikat ini harus kita simpulkan bahwa lamu jujur ilallah itu memang nyata. Gitu. Kita teruskan lagi. Sekali lagi, jika iblis sujud kepada Adam, maka manusia tidak akan menjadi khalifah di atas muka bumi, tidak akan diturunkan 4 kitab suci, tidak akan diturunkan para nabi dan rasul, dan yang terakhir, surga dan neraka pun menjadi ciptaan sia-sia. Maksudnya gini, kalau memang tadi iblis bersujud sama Adam itu 4 alfa itu tidak ada, neraka pun tidak ada, berarti dia misinya juga sama dengan malaikat, kan gitu. Makanya karena iblis tidak mau bersujud dengan Adam, surga neraka itu diadakan, sehingga ada 4 kitab itu diadakan juga. Pemahamannya di situ. Kita sering mendengar dari para ustadz atau ulama begitu, iblis adalah musuh yang nyata bagimu. Mungkin sering kita dengar gitu kan. Ini adalah pendapat syariat. Orang fikih banyak berpandangan macam ini. Iblis adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi kalau kita orang tahu itu, kita harus berbeda maknanya, kan gitu. Makna hakikatnya adalah kenalilah musuhmu, maka kamu akan mengalahkannya. Inilah sebenarnya yang dipakai oleh tentara nasional kita, dipakai oleh badan intelijen negara, hanya satu, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan musuh. Dengan kelemahan-kelemahan musuh, dia bisa mengalahkan. Sebenarnya itu sudah ada di cerita iblis apapun dari intelijen negara, di tentara. Setiap dia bertempur pasti mencari kelemahan. Makanya kejelekan itu jangan kita nggak mau tahu, kita ketahui. Tapi kalau sudah tahu itu jelek, kita tinggalkan. Itu perlunya, bukan kita menghindar, bukan pura-pura nggak tahu, bukan. Jadi kejahatan, kejelekan apapun itu harus kita ketahui. Dengan mengetahui kejelekan, kita hindari kejelekan itu. Itu penting. Dan jadi endingnya adalah kita ketika kita sudah mengetahui, kita tinggalkan. Kalau itu yang kita ketahui kebaikan, kita tinggalkan. Endingnya itu harus kita ambil. Ketika kita sudah mengetahui, endingnya, akhir dari cerita ini kita harus kita ambil. Ketika kita sudah mengetahui itu kebaikan, tinggalkan. Ketika kita sudah mengetahui itu kebaikan, ambil. Disinilah letak akal kita, adilul akhir, harus bekerja dengan baik sesuai dengan ciptaan Tuhan. Akal adalah cahaya roh, gunakanlah cahaya ini supaya kita mengetahui kebenaran. Dengan kebenaran itulah kita bisa kembali kepada Allah dengan sempurna. Mari kita mengupas sedikit firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Dalam ayat lain Allah berfirman, aku Allah, cahaya langit dan bumi, aku bimbing kepada cahayaku mereka yang aku kehendaki, dan aku tutup hati mereka yang aku kehendaki. Ayat berikutnya, dan wahai Muhammad, datang kepada mereka petunjuk atau tidak datang kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Kalau kita melihat kedua ayat tersebut seakan-akan menjadi kontroversi. Pada ayat pertama, Allah hanya menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya.
Akan tetapi pada ayat kedua sangat jelas bahwa keimanan seseorang atau suatu kaum karena kehendak Allah dengan izin Allah, maka berbahagialah kita yang menganut adilul Islam, agama Islam, karena kita termasuk mereka yang dipimpin Allah ke dalam cahayanya. Sebenarnya kedua ayat tersebut memiliki makna yang sama. Ayat pertama memiliki hubungan yang harus ditafsirkan dulu menurut kata bahasa dan bentuk kalimat serta hurufnya. Kita lihat kalimatnya. Wa ma khalaqtul. Allah memakai kalimat ma untuk mengatakan tidak. Bukan dengan kalimat la. Menurut pengertian kalimat ma itu bukan berarti tidak. Yang benar-benar tidak pada hakikatnya. Contoh, ketika malaikat Jibril memenuhi Rasulullah dan membawa ayat yang pertama Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasulullah menjawab, wa ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Rasulullah menjawab seperti itu bukan berarti Rasulullah benar-benar tidak bisa membaca, tetapi tidak membawa sesuatu yang tertulis untuk dibaca. Hanya saja malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah untuk membaca, tetapi tidak membawa sesuatu yang perlu dibaca. Jelas saja akan ada jawaban, saya tidak bisa membaca. Begini ceritanya. Waktu ada wahyu, itu mau dibagi, itu kan malaikat Jibril bukan membawa tulisan. Berarti yang dibawa melalui hati Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad selalu, aku tidak bisa membaca. Apa yang dibaca? Enggak ada tulisannya. Nah, pengertian orang-orang di luar sana banyak menafsirkan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, enggak bisa membaca. Sekolahnya di mana? Kita enggak tahu juga sekolahnya Nabi Muhammad di mana. Yang jelas kita pahami, setiap wahyu Jibril yang disampaikan kepada Muhammad itu tidak mengenal tulisan, tidak bawa tulisan. Makanya Nabi tidak bisa membaca. Yang dimasukkan Nabi Jibril adalah ke dalam hati Nabi, sehingga Nabi bisa mengatakan ini loh, atau firman kepada Allah masuk ini kepada hambanya, sehingga hamba-hambanya ada yang menulis, sehingga jadi firman, jadi hati suci, jadi hati suci. Itu logika cara pemahaman. Ya, apa yang mau ditulis nanti? Mungkin tidak bawa catatan, tidak bawa bacaan seperti kita ini. Nah, kalau di sini kan seperti ini, baca tuh, baca maknanya kan. Tapi kalau cuma dari hati, bagaimana kita membacanya? Nah, di sinilah saya tadi dalam pertemuan awal, kami akan menyelam ke bawah, ke dasar laut. Maknanya begini, jangan sampai di luar sana itu kita punya pendapat bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Satu lagi, dari cerita ini kita sudah bisa mendapat usul bahwa Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa membaca, karena yang disampaikan itu melalui hati. Ruh Kudus ini kan roh yang suci gitu. Melalui hati Nabi Muhammad, apa yang mau dibaca? Setelah dia paham Muhammad, baru disampaikan kepada umat. Dicatatlah berupa firman, berupa hadis. Ini jadi boleh juga Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Nyatanya kan waktu dia dapat informasi tentang firman kan disampaikan kepada, bukan dia yang nulis waktu. Boleh. Tapi kita harus tahu usul. Kenapa kok Nabi tidak bisa membaca? Bagaimana bisa membaca kalau yang disampaikan di hati? Kan begitu logika berpikirnya. Nah, kita sudah dapat satu usul pemahaman lagi dari sini. Kita teruskan lagi, Pak. Kita lanjutkan lagi, sekiranya Allah memakai kalimat la pada ayat tersebut di atas menjadi wala khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, niscaya semua manusia di atas bumi ini akan berada dalam satu akhir, yaitu Islam. Kalau Tuhan itu memaksa semuanya, kita akan masuk Islam. Ini maknanya itu. Jika demikian, maka neraka akan menjadi ciptaan sia-sia pula. Jadi, semua hal yang saling terkait, mulai dari penciptaan nafs, keengganan Azazil iblis untuk sujud kepada Adam, penciptaan bumi, dan kesiapan manusia di atas bumi. Ini suatu include ya.
keterkaitan. Jadi pesan moralnya adalah jangan mengambil disangkan iblis atas perilaku kita. Manusia benar-benar mandiri dan bertanggung jawab sendiri untuk memilih jalan yang baik ataupun yang buruk dengan izin Allah. Sekali lagi, ini pesan moralnya, jangan mengambil disangkan masalah iblis. Yang jelas manusia ini adalah manusia yang mandiri, yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik dan buruk, dengan izin Allah. Ini yang harus kita ambil pesannya. Mari kita sedikit melihat percakapan antara Rasulullah dengan Azazil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Azazil berkata, ini perkataan Azazil dengan Muhammad, kalau dulu ini saya sangat tertarik dengan perkataan beliau, ini perkataan Azazil, saya mau sampai sekarang masih baca-baca terus karena aku senang perkataan ini. Begini, wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun. Akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andaikan saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini dan masih dapat mengucapkan 2 kalimat saja. Tidak akan ada lagi orang yang sholat dan berpuasa. Intinya begini, kalau memang Azazil ini diberi hak sepenuhnya oleh kuasa oleh Tuhan, dia akan menyatakan tidak ada orang yang bersahadat, tidak ada orang yang masuk Islam, karena sudah diberi hak kuasa. Sebagaimana engkau wahai Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikitpun kepada siapa saja, akan tetapi engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanah dari Allah. Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi juga Allah terhadap makhluknya. Jadi kalau memang Muhammad itu dijadikan juga oleh Allah untuk bisa kuasa memaksa umat, itu tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang berbuat salah. Semuanya akan baik. Itu kalau diizinkan Tuhan untuk bisa memaksa. Artinya begitu. Sementara saya hanyalah menjadi sebab celakanya orang. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah. Baik dan buruk hanyalah refleksi kebenaran. Dan Allah di atas baik dan buruk, di atas cahaya dan kegelapan, nur ala nur, Allah itu nur di atas nur. Jadi begini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijadikan Allah bahagia. Pertanyaan berbalik adalah orang yang sengsara itu dijadikan oleh Allah sengsara. Jangan, yang dijadikan orang baik itu adalah atas izin Allah. Walaupun kejahatan juga, kesengsaraan juga ada atas izin Allah. Tapi cara begini cara mengolahnya. Kalau kita saat sekarang sengsara hidup, kalau di saat sekarang dalam itu sebenarnya adalah karunia bertobat petaka. Dengan secara inilah kita bisa berpikir, dengan kehidupan yang rumit, dengan masalah banyak inilah kita bisa akan kembali kepada Tuhan. Yakinkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kalau masih ada kesibukan di dunia dan menghasilkan uang banyak, tak akan pernah majelis itu masuk. Tidak akan pernah. Orang yang masuk ke majelis itu pertama, orang yang dihabiskan oleh hartanya, dihabiskan oleh tenaga dan pikirannya, jabatannya dilunturkan, kuasanya dilunturkan, sehingga tidak ada apa-apa. Yang diingat hanya Allah saja. Ini adalah karunia bertopeng petaka. Sadari itu. Kalau kita sudah mengambil keputusan dari petaka inilah ada jalan kebenaran, dari petaka inilah ada jalan kita menuju ke Tuhan. Dari petaka inilah aku bisa bersimpuh kepada Tuhan. Kalau kita dilampangkan, kita akan sibuk dengan dunia.
Ajal itu tidak menunggu umur, tidak menunggu jabatanmu, tidak menunggu kuasanya. Dia sebentar, dia rahasia. Hari ini besok akan tuh. Makanya dengan majelis-majelis ilmu kita bisa bersatu dalam hati ini. Kita sadari bahwa sekian banyak jemaah kita ini menyadari karunia bentuk dan petaka ini. Dengan petaka lah. Petaka ini jangan kita artikan musibah yang terbesar Pak ya. Petaka ini artinya yang selama kita idam-idamkan tidak tercapai. Selama ini yang kita rebut-rebut tidak tercapai. Artinya apa? Yang benang merahnya yang kita ambil adalah kita diberi waktu oleh Allah untuk mencari bekal pulang. Itu endingnya. Jadi kesempatan apapun itu kita diberikan Allah diberi waktu untuk berbenah diri. Kalau engkau disibukkan dengan jabatan, harta, pekerjaan, apapun yang menyenangkan, tidak akan pernah sampai ke majelis ini, tidak akan pernah kita belajar untuk jalan balik. Kita bicara bukan bicara tentang dari buku Pak, ini pengalaman pribadi. Karena sanggup aku berbicara begini. Alhamdulillah atas karunia Allah yang selama ini dihabiskan karena dari yang halal, nggak ada halal, timbulkan oleh ketekunan kita beribadah kepada Allah, insya Allah dikembalikan juga yang hilang-hilang itu. Makanya kita yakin setelah dihabiskan untuk kita bisa menangis di hadapan Tuhan, kembali gitu. Ketemu. Nah setelah ketemu itu apalagi dalam ibadah juga mengucapkan rupanya aman. Inilah karunia bertopeng petaka yang selama ini kita pegang. Orang menganggap petaka semua Pak, tapi ini karunia. Biarlah orang menganggap petaka. Orang juga tidak pernah nolong kita Pak, apalagi dalam belakang maut. Yang jelas ini adalah karunia, tapi bertopeng petaka. Tanpa bertopeng petaka, kita tidak akan pernah ini menyebut karunia. Kan gitu ini. Jadi kajian malam hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan terlalu menyalahkan iblis, jin, apapun bentuknya. Kita salahkan diri kita sendiri aja, koreksi diri sendiri. Karena azazil iblis itu sudah diciptakan oleh Allah untuk menghiasi keburukan, untuk menghambat jalannya kita sampai kepada Allah. Gunanya apa? Gunanya kalau kita sudah tahu dan menghindari, disitulah kesempurnaan iman berlaku. Tanpa ada azazil, tanpa ada setan, keimanan kita diragukan. Jadi harus kita pikirkan. Sekarang kita tahu endingnya, sudah tahu usulnya. Ini kan membuat kita sadar karena akhirnya blok. Jadi kalau memang ada cerita tentang iblis di luar sana, kita sudah paham. Dari kulit sampai dalamnya kita sudah paham. Oh macam ini berarti iblis ataupun Muhammad itu adalah hakikat Allah. Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan kebaikan. Itulah filosofi. Nah bagaimana supaya keburukan ini tidak berlarut-larut? Dengan cara ibadah ya, dipersuci dengan cara ibadah. Semoga kajian hari ini dapat menggugurkan hati, sehingga kita hanya terisi dengan cinta kasih dan pertama paginya pun akan damai. Kebenaran hanya milik Allah, Dia yang maha benar dan maha mengetahui. Kajian hari ini kita tutup sekian. Bagi yang bertanya tentang materi ini, silakan Pak. Baiklah para jemaah, jam telah menunjukkan pukul 2 hingga 20 menit, lebih kurang 55 menit, baru telah menyampaikan materinya. Dan masih ada waktu sekitar 14 menit dalam asar untuk tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru mohon penjelasan lebih lanjut, lebih rinci. Dikatakan tadi bahwa iblis adalah musuh dari malaikatnya. Tetapi dalam makhluk Allah yang bernama Azazil itu terdapat sifat sombong sehingga iblis tidak mau tidak mau sujud pada Adam. Yang pertama, yang kedua, jika iblis itu adalah musuh bagi malaikatnya, di manakah posisi Azazil saat kiamat nanti? Dan yang ketiga, korelasinya
adakah korelasi antara sujudnya iblis pada Adam dengan sujud dalam sholat? Terima kasih. Yang pertama tadi, iblis sebagai mursyid bagi malaikatnya. Beginilah, kalau malaikat itu adalah tunduk dan patuhnya itu tanpa dia bertanya. Tapi kalau iblis, dia tunduk dan patuhnya itu dia tahu dulu kenapa aku sujud sama dia, apa yang perlu sujud, kan gitu. Ini logika cara premannya gitu. Jadi wong iblis ini ngeyel, tapi ngeyel dengan kebenaran. Belajar usul. Nah setelah dia tahu bahwa ini dia katakan, disinilah maksudnya begini. Seharusnya malaikat itu niru cara iblis. Azazil, seharusnya malaikat itu niru cara Azazil karena berkritis. Nah, jadi sebaliknya manusia itu seharusnya niru dengan malaikat. Dan samina wa atokna tadi yang diaplikasikan dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu. Nah, logika itu berpikir. Pertanyaan pertama sudah dijawab kan? Nah, kedua apa tadi lupa loh? Kedua, jika iblis itu adalah mursyid bagi malaikatnya, di manakah posisi Azazil saat Di manakah posisi Azazil? saat kiamat nanti? Saat kiamat nanti. Iya. Begini Pak, kalau tentang kiamat, Azazil itu kiamat, kamu harus tahu dulu kembali sekarang apa dasar Muhammad. Muhammad itu bahan bakunya dari mana? Dari wahyu. Azazil semua kembali ke situ semua. Kamu bertanya, Azazil itu dari api, kan gitu. Jangan bakal neraka kan api juga. Api ketemu api kira-kira taruh nggak? Tawan pastinya kan gitu. Jadi logika semuanya karena kita sudah lama uji Ramadan itu semuanya kembali ke sumber penelitian. Ingat Pak, Azazil ini adalah sebenarnya sewaan cara Allah lah. Perpanjangan tangan Allah itu bagaimana supaya kesempurnaan iman seseorang itu berbeda. Itu namanya. Kesempurnaan perpanjangan amalan itu supaya Muhammad taat dan taat Muhammad namanya. Di situ bisa diri kita adalah aku ilhamkan sholat jiwa itu kebangkitan dan kebaikan. Azazil adalah umat dari kejahatan, kebangkitan. Muhammad adalah umat dari kebaikan. Semua sudah ada di dalam diri. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana nanti ada di hari kiamat ke sumber penyepanjang. Relasi antara sujudnya iblis pada Adam dengan sujud dalam sholat. Oh gitu. Kalau sujud dalam iblis itu berbeda jauh dengan sujud dalam sholat. Sujud iblis itu ketaatannya itu Pak. Yang arti kata sujud itu ketaatannya itu. Iblis itu hanya menyembah kepada Allah saja. Dia tidak mau menyembah makhluk. Walaupun dia dikutuk menjadi kafir. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan arti kata iblis sujud seperti sholat kita sujud, bukan. Hanya penggantian maknanya itu harus kita bahas. Kalau sujudnya manusia ya seperti sholat, itu sujud namanya sholat. Tapi kalau iblis sujudnya bukan itu. Arti sujudnya itu adalah memang patuhnya kepada Allah. Walaupun leher dipancung, walaupun dijadikan bahan api neraka, walaupun diapakan, istilahnya kan kasarnya, dia tetap la ilaha illallah, sujudnya hanya kepada Allah. Kan dia tidak selamat oleh Allah secara pengakuannya kan. Artinya dijadikan kafir, karena dia tidak mau menyembah selain Allah. Walaupun dijadikan kafir, kafir tidak apa-apa Tuhan. Cuma aku tidak mau menyembah selain Allah. Hebat tak kira-kira? Waalaikumsalam. Saya mau nambahin dikit ini. Nah ini kebanyakan lah. Si apa tadi? Terus Adam. Kalau nggak salah dengar saya tadi bahwa iblis itu tidak dikasih tahu bahwa Adam itu adalah nur Muhammad, nur ilahi. Iya, terus Sedangkan malaikat itu dikasih tahu. Ya. Nah, kenapa lah Allah itu menciptakan kayak gitu? Tak kurang hasil itu Pak. Tuhan, berarti surga neraka nggak ada Pak. Karena makhluk ini seperti isi malaikat semua, baik semua, lamina dan lamina. Disinilah maksud aku jadi skenario Tuhan.
iya urusan kehancur. Jadi kalau memang di di dalam azan itu ada aku, khusus pasti tahu. Seperti malaikat. Tahu. Nah di sini kataku, inilah skenario yang berbatu. Jadi istilah hanya untuk hujah itu semuanya memang dari Allah. Jadi kalau memang itu dikasih tahu Al-Jazir, tidak ada surga dan neraka dan tidak ada khalifah di muka bumi ini. Pak, yang kedua, baik buruk itu adalah milik Allah, ya benar. Tapi kita tahu bahwa semuanya itu adalah baik itu ada yang diridhoi, ada yang tidak. Ilmu juga macam itu, semua dari Allah. Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ketahui baik apa itu buruk. Kalau buruk aku tinggalkan, kalau baik aku ambil. Seperti ilmu ini bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat saya ambil, kalau tidak bermanfaat saya tinggal. Semuanya dari Allah. Jadi adilul asli kecerdasan akal inilah, karena akal kita kita bisa membedakan mana yang diridhoi, mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Semuanya dari Allah, baik dan buruk. Karena Allah itu lamal judul ilal semuanya. Semua di bumi ini sesuatu yang diciptakan selain Allah. Tidak ada. Para jemaah karena sudah masuk asar jam 3.26 menit sudah berasar 3.24 menit. Baiklah acara ini kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.